Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Firda Mulia, mahasiswa Saunggul dari Prodi Teknik Informatika. Nah, tujuannya saya di sini ini untuk menampilkan hasil tugas kami di mata kuliah Game Development, yang dimana sebagai syarat tugas kita itu membuat video tutorial dari game yang kita buat menggunakan Godot. Nah, sebelum kita masuk ke dalam demo aplikasinya atau tutorial cara penggunaan dalam gamenya, saya izin untuk menjelaskan secara singkat mengenai game apa yang kita buat. Nah, mengenai tentang tim SAR, yang dimana nanti kita sebagai player itu POV-nya tuh jadi seorang tim penyelamat untuk korban bencana. Nah, untuk di bencana itu kita baru membuat gempa bumi serta tanah longsor. Nah, langsung saya coba aja demo aplikasinya, demo gamenya. Di sini ada flash screen. Oke, kita menggunakan Godot Game Engine. Flash screen dari kelompok kami, kelompok 3. Oke, ada flash screen juga. Ini logonya Siaga Bencana. Oke, jadi game ini tuh lebih cocoknya menggunakan keyboard, karena seluruh komponen atau kontrol yang ada dalam game kita itu supportnya hanya baru menggunakan keyboard saja. Nah, di sini untuk tampilan awal atau main menunya, di sini ada tombol start, option, dan juga exit. Nah, untuk kita mulai dari option dulu aja. Nah, untuk option ini hanya pengaturan musik di sini. Bila kita kecilkan, suara musiknya akan mengecil. Kalau kita matikan, background sound musiknya itu bakal mati juga, hilang. Back to menu, ini exit gamenya keluar. Kita masuk lagi game. Oke, ini bisa di skip dengan kita mengklik klik kiri pada mouse. Klik lagi. Nah, yang terakhir ini adalah tombol start. Nah, di start itu kita sebagai player memilih map yang akan kita mainkan. Di sini untuk level pertamanya itu kita harus menyelesaikan map gempa. Setelah kita menyelesaikan map gempa, baru nanti akan terbuka map selanjutnya, yaitu map tanah longsor. Gitu. Kita klik. Oke. Nah, untuk bagian sini prepare gamenya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Edward. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan bagian main menu ini. Sekarang saya akan menjelaskan pada bagian basecamp. Nanti di 3 detik pertama itu bakal ada set screen yang menandakan gempa susulan pada basecampnya. Nanti bakal ada dialog box seperti di bawah ini. Untuk skipnya kita langsung bisa klik kiri aja. Nah, untuk memulai permainan kita bisa cek build dari gamenya dulu. Kita klik build yang ini. Nah, di sini nanti bakal ada penjelasan untuk menjalankan misinya dan apa yang harus kita lakukan sebelum menjalankan misinya. Seperti ini, pergi ke komputer basecamp yang logonya kayak gini. Kemudian ada persiapan peralatan. Yang ini nih, logonya kayak gini. Ini kan tadi pertama kita harus melihat ke bagian komputer untuk melihat misi-misinya. Setelah di komputer kita tinggal mencet F, nanti bakal muncul tampilan seperti ini. Dan ada data korban yang terdeteksi. Pertama itu, contohnya kayak gini. Pertama itu ada tadi yang pertama itu ada ibu-ibu dengan
Pertama itu ada ibu-ibu dengan status tertimbun dan terluka. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kita harus mengevakuasi, medik, dan follow. Kemudian ada bapak-bapak, anak perempuan, lansia, dan pemuda. Nah, untuk pemuda, statusnya ini tidak diketahui. Tindakan yang kita lakukan itu apa? Search info. Buat kita dapat informasi si pemuda ini, kita itu nanti bakal bergerak ke NPC yang ada di map yang akan kita mainkan. Nah, kemudian setelah kita tahu misinya, kita akan menyiapkan barang. Kita datang ke tempat ini, kemudian pencet F, dan di sini ada penerangan. Di sini ada penerangan, ada khusus untuk penerangan. Nah, di sini ada evakuasi, ada sarung tangan, ada scope, ada pickaxe, ada linggis, ada gergaji. Yang bagian ini dipakai buat di map gempa dan tanah longsor. Kemudian di sini kita pakai buat di map banjir, dan ini kita pakai untuk map kebakaran. Kemudian ada medisnya untuk komunikasi dengan si korban itu ada. Kemudian ada keamanan. Nah, contohnya seperti ini, kita ambil dulu perlengkapannya. Kalau udah hijau begini, kita tinggal mencet confirm. Terus buat ngeceknya itu, kita selain bisa ngelihat di kotak yang ada di bawah, kita juga bisa dengan menekan tombol tab yang ada di laptop kalian atau keyboard kalian. Nanti akan muncul seperti ini. Ini barang yang kita bawa, yang akan kita bawa. Nah, jika ingin pause, kita juga bisa menekan tombol ini atau menekan tombol escape yang ada di keyboard kalian. Nah, di sini ada optionnya tadi sama kayak yang tadi, buat musik sama background musik, keluar game dan lanjutkan. Nah, untuk jalan ke mapnya, kita tinggal pergi ke pintu dan menekan tombol F. Nanti bakal ada pertanyaan seperti ini, sudah siap berangkat? Batal untuk tetap stay di base camp dan berangkat untuk lanjut ke mapnya. Nah, untuk di mapnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, kenalkan saya Muhammad Roy Suliman, mahasiswa dari SA Unggul jurusan Teknik Informatika. Langsung saja kita akan melanjutkan menjelaskan daripada game yang kami buat. Kita langsung saja berangkat ketika sudah menyiapkan alat-alatnya. Oke, di sini tampilan awal part gempa yang kami buat. Di sini pertama kita bisa lakukan pause terlebih dahulu dengan menekan tombol ESC atau bisa dengan tombol yang ada di sini. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Pertama, di sini ada markas. Fungsi markas ini adalah untuk nanti bakalan ada ketika kita sudah melakukan close up atau evakuasi terhadap NPC yang kita selamatkan. Ada beberapa NPC yang dia itu bakalan muncul untuk kita giring ke bawah, kita giring ke markas ini. Nanti poin DPS dan poin NPC yang kita selamatkan akan bertambah. Kemudian fungsi daripada markas ini juga adalah untuk jika kita ingin mengganti alat-alat karena kita salah pilih. Tapi ada konsekuensinya juga jika kita ingin mengganti alatnya. Nah, nanti seperti saya lanjutkan terlebih dahulu. Jika kita pilih, nah konsekuensinya seperti ini. Pertama, poin DPS akan dipotong 2. Kemudian waktu kemudian di markas akan dipotong 2 kali lipat dari waktu yang kamu habiskan di lapangan. Jadi maksudnya itu, pertama poin DPS akan dikurangi, kemudian waktu yang kita habiskan ketika kita balik ke base camp itu berkurang 2 kali lebih cepat. Nah, seperti itu. Di sini juga kita lanjutkan terlebih dahulu. Di sini ada NPC. Nah, fungsi NPC ini seperti teman saya jelaskan bahwasanya nanti ketika di dalam in-game itu ada beberapa NPC yang statusnya tidak diketahui. Nah, dari itu kita dimaksudkan untuk mencari petunjuk dari NPC ini. Nah, kemudian juga di sini ada event in-game, bisa muncul di pertengahan game. Nah, pada saat seperti ini kita diharuskan untuk bersembunyi di tempat cover, seperti ini. Di sini kita harus menekan spasi agar barnya tidak berhenti sampai habis. Jika barnya habis, maka poin DPS akan berkurang. Nah, seperti ini. Karena saya telah sembunyi, poin DPS berkurang. Nah, kita lanjut. Di sini ada obstacle-nya.
di sini kita harus untuk menghancurkan obstacle ini untuk mencari korban NPC yang tertimbun. Di sini kita menggunakan alat-alat yang sesuai juga. Ada yang teksturnya seperti tanah, ada yang teksturnya seperti bebatuan atau beton-beton gitu. Nah, kita harus menekan F untuk menggali, untuk mencari korban yang ada di obstacle ini. Nah, jika di obstacle itu tidak ada NPC, obstacle itu akan langsung hilang. Nah, jika ada NPC, itu bakal muncul ke dalam close up. Di dalam close up ini kita lakukan penyelamatan. Kita pilih alat yang sesuai dengan kondisi NPC yang ada di close up ini. Pertama, pilih alat dulu. Kita pilih sarung tangan dulu. Kita tekan klik kiri untuk melanjutkan progresnya. Kemudian, jika kita salah menggunakan alat, akan muncul notifikasi seperti ini. Gunakan gergaji. Gunakan klik X. Nah, nanti ketika NPC yang kita selamatkan tidak dalam kondisi pingsan, dia bakalan muncul ke dalam in-game-nya. Nah, pada posisi ini kita harus bawa ke markas yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, nanti poin DPS dan poin NPC akan bertambah. Nah, proses itu kita lakukan hingga misi-misi yang ada di sini sudah terselesaikan semua. Jika memang sudah terselesaikan atau belum, itu ada di tangan keputusan player. Untuk finishnya di sini, sebentar. Di sini kita ada keputusan juga untuk meninggalkan pada proses close up ini. Bisa kita tinggalkan atau kita lanjutkan. Itu progresnya akan tetap tersimpan. Nah, jika kita ingin memutuskan tetap selesai untuk memainkan game ini, kita bisa langsung saja menuju ke ujung sebelah kanan map ini. Kita cari namanya markas finish. Nah, ini markas finish kita. Nah, di sini ada beberapa kategori. Pertama, jika kita ingin ekstrak itu, pertama, jika kita NPC yang tidak kita selamatkan, satu pun tidak ada NPC yang kita selamatkan, maka kita tidak akan bisa melakukan ekstrak. Namun ketika kita sudah menyelamatkan minimal satu, kita diberi beberapa pilihan. Pertama, tetap melanjutkan ekstrak atau evakuasi terhadap diri kita, atau tetap melanjutkan menyelamatkan. Pilihan ada di tangan player masing-masing. Jika kita ingin melanjutkan, kita tekan Q. Jika kita ingin tetap evakuasi atau menyelesaikan game, kita tinggal pencet E aja. Maka akan menuju ke finishnya kita. Nah, ini tampilan daripada skor yang kami buat. Pertama, di sini ada total bintang. Total bintang ini pertama hasil waktu yang kita punya. Kedua, DPS kita kurang daripada 0. Kalau misalkan 0, dia tidak akan mendapat bintang. Ini total skor. Kemudian ini detailnya yang kita lakukan di dalam in-game. Nah, ini quote-quote terhadap apa yang kita lakukan di dalam in-game-nya. Langsung saja. Nah, ketika sudah menyelesaikan stage tadi game di Magnopa, kita akan diarahkan ke dalam menu lagi. Karena game kita itu konsepnya stage, nah, maka akan terbuka stage selanjutnya, yaitu tanah longsor atau perbukitan. Langsung saja kita mulai. Nah, untuk konsepnya hampir sama seperti Magnopa. Di dalam base campnya ada beberapa peralatannya, tapi yang beda tuh di misinya saja. Yang sebelumnya ada 5 atau berapa, sekarang hanya ada 3 atau beberapa, tergantung sistem yang mengaturnya. Hampir sama konsepnya. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Kurnia Putra dengan NIM 2023 0801133. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada game map Tanah Longsor. Sebelumnya kita di sini ada interaksi F ya, untuk langsung berangkat ke map Tanah Longsor. Nah, di sini di map Tanah Longsor itu tidak jauh berbeda dengan map gempa ya, yang dimana markasnya ada di sebelah kiri. Yang membedakan di sini itu tempat ekstraknya itu ada di map awal, tidak seperti di map gempa yang ada di pojok sebelah kanan. Lanjut untuk korbannya dan obstacle ini tidak jauh berbeda juga ya. Di sini kita menggunakan stop. Nah, di sini ada korban yang tertimbun. Kita traksi atau pencet tombol F. Yang pertama kita membersihkan puing ringannya dengan sarung tangan. Lanjut ke selanjutnya ini memotong ranting-rantingnya dengan gergaji. Mengangkat tubuh korbannya. Ini ada notifikasi jika salah. Lanjut menggali korban dari tanah tertimbunnya. Sini korban selamat, tidak ada lukanya. Setelah itu korban akan mengikuti kita. Di sini ada beberapa ini lagi, dan untuk eventnya itu berbeda di sini, yang dimana akan terjadi tanah longsor susulan. Nah, di sini ada peringatan tanah longsornya. Itu event di map ini. Nah, jika obstacle ini tidak segera dihancurkan, itu akan tertimbun oleh tanah longsor. Dan jika ada korban itu tidak bisa diselamatkan. Pada event ini DPS-nya akan terus berkurang ya. Lanjut kita untuk menyelamatkan korban. Korban selamat, dan di sini kita bisa untuk lanjut menyelamatkan atau evakuasi. Di sini saya akan memilih untuk evakuasi. Nah, di sini adalah skor dari hasil misi yang sudah saya kerjakan tadi. Ada hasil misi, ada bintang, ada total skornya. Di sini ada deskripsinya, korban diselamatkan 1, DPS tersisa 2. Sisa waktunya itu 124 menit, yaitu 124 detik. Misi berhasil, namun efisiensi masih bisa ditingkatkan. Mungkin ada beberapa pesan dari saya selaku perwakilan kelompok 3 untuk varian. Semoga dari apa yang sudah saya beserta rekan-rekan saya sampaikan itu sudah sesuai dengan kriteria dari yang Bapak inginkan. Dan jika masih ada beberapa kekurangannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dari penjelasan yang sudah kami sampaikan daripada kelompok 3 itu tersampaikan dengan jelas. Terima kasih banyak atas perhatian yang telah Bapak lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.